Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Eh, Baik, kami dari kelompok 8 mata kuliah kewarganegaraan akan menyampaikan materi konsep hak asasi manusia dan penegakan hukum di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Mbak Jana Fisa, kemudian saya sendiri, Muhammad Fajar Maulana sebagai moderator, kemudian Mas Fajri Ridwan Asy'ari dan Mas Atik Zaman. Lanjut Mbak Zen. Sebelum kita memasuki penegakan hukum di Indonesia, kita harus terlebih dahulu memahami tentang hak asasi manusia, yaitu pengertian HAM. Pengertian HAM sendiri adalah sebuah hak asasi manusia yang perlu dan ada sejak manusia dilahirkan, dia mempunyai hak asasi manusia. Dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu di Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Jika difahami dari pengertian tersebut adalah setiap individu itu memiliki sebuah kebebasan, hak diri untuk melakukan hal apapun selagi itu tetap dalam koridor hukum dan terdapat dalam negara tersebut. Kemudian hak asasi manusia adalah kebebasan orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, baik itu yang bersifat hal asasi atau dasar atau prinsipil yang bersifat kodati dan merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak asasi manusia sendiri adalah sebuah prinsipil yang itu bersifat kodrat dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus baca. Kemudian setiap hak melewati sebuah kewajiban. Oleh karena itu, selain adanya hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksanakan atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menjalankan hak asasi manusia, kita wajib memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang dimiliki orang lain. Nah, kemudian jika kita ingin menegakkan hak asasi manusia yang terdapat dalam diri kita, maka kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang hak asasi dari orang lain. Jika kita ingin dihormati, maka kita harus bisa menghormati orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka kita harus bisa menghargai orang lain, seperti itu kira. Kemudian hak asasi manusia pada hakikatnya hanya berlaku antar sesama manusia, individu, dan masyarakat. Dalam era globalisasi yang berkembang, maka berkembang pula tatanan negara modern dalam hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi manusia itu dilindungi oleh undang-undang dan menjadi hukum positif tertulis. Dan di sini hak asasi manusia itu berlagi hanya sesama manusia, tidak dengan hal yang lain seperti contohnya hewan ataupun bangsa jin gitu. Tapi hak asasi manusia hanya terdapat pada manusia dan manusia. Kemudian dalam perkembangan era globalisasi, maka hak asasi manusia itu dilindungi oleh institusi negara. Dan ada pasal-pasal yang menerangkan tentang hukuman bagi seseorang yang melanggar dari hak asasi manusia tersebut. Kira-kira begitu. Terus, nah, kemudian kalau kita memahami pengertian dari HAM, kita harus mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari hak asasi manusia. Yang pertama, HAM berlaku sama bagi seluruh warga negara manapun, dimanapun dia berada, maka dia mempunyai hak asasi manusia.
Kemudian HAM bersifat universal. Hak tersebut selalu sama untuk seluruh warga negara di berbagai belahan dunia. Kemudian yang ke C, HAM tidak dapat dicabut. Seorang warga negara tidak dapat kehilangan hak-hak ini hingga akhir hayatnya. Kemudian yang D, HAM tidak dapat dipisahkan, tidak ada yang dapat diambil karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensi. Kemudian yang E, HAM saling mendukung bersama-sama dengan hak asasi manusia, membentuk struktur yang saling melengkapi. Terus, Selanjutnya, ada macam-macam hak asasi manusia. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Simanjuntak, macam-macam hak asasi manusia itu terbagi atas 6 golongan, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal rights. Antara lain, hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah, hak menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi atau property rights. Antara lain adalah hak memiliki sesuatu, hak menjual, hak membeli, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Biasanya hak asasi nomor 3 ini ditujukan pada suatu pemerintahan yang kurang adil. Yang nomor 4 ada hak asasi politik atau political rights. Antara lain, hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, dan hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Nomor 4 ini juga biasanya dilakukan oleh warga negara asing yang pindah ke Indonesia. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya. Antara lain adalah hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir ada hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Antara lain adalah hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang pengertian negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tetapi realitanya yang kita lihat saat ini adalah aturan hukum seringkali dilanggar oleh warga negara itu sendiri, baik oleh masyarakat, aparat negara, atau pembuat hukum itu. Penegakan hukum di Indonesia masih tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, perlunya dilakukan perbaikan terhadap penegakan hukum. Perbaikan penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan memperbaiki integritas hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Selain itu, dengan konsep negara hukum yang demokratis, penegakan hukum tidak hanya terpaku pada aturan hukum yang tertulis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya setiap warga negara maupun penyelenggara hukum harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, penegak, bahkan pembentuk hukum itu sendiri, sekalipun tanpa terkecuali. Dalam konsep negara hukum di Indonesia dikenal adanya dengan konsep Pestat dan konsep rule of life. Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pasal 281 Ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan negara hukum yang demokratis. Artinya, negara hukum Indonesia memadukan antara konsep Pestat dan konsep rule of law. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajri. Saya melanjutkan slide selanjutnya. Dalam studi kasus yang nyata, banyaknya aparat penegak hukum dan menangani suatu kasus melakukan perbuatan yang seharusnya sangat keji untuk dilakukan, seperti halnya penyuapan transaksi perkara, calo perkara, jual beli putusan, makalar kasus, korupsi, dan lain sebagainya. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi.
maka hukum sebaiknya dilaksanakan secara nyata. Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Tujuan terciptanya hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum. Kebebasan peradilan merupakan esensilia daripada suatu negara hukum. Saat ini sudah terwujud di mana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif, serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegaknya tindakan prinsip rule of law. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator kita, yaitu Mas Fajar Maulana. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman sekalian dan dosen terhormat, cukup sekian presentasi dari kami yang kesimpulannya dari materi yang kita ambil yaitu hak asasi manusia dan negara Indonesia yang bersifat hukum ini, maka negara mempunyai suatu kewenangan dalam menegakkan suatu hukum untuk keadilan yang mengatakan janjinya keadilan sosial bagi seluruh warganya gitu. Jadi hak asasi manusia perlu dan harus ditegakkan, kira-kira begitu. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.